Iya, Iya, 1 1 bulan bulan ya. ya. Nah, Nah, ini ini kita kita adalah adalah di di kelas kelas 4 ya, 4 ya, yang yang kemarin kemarin Febri Febri jelaskan, jelaskan, semester semester 2 2 karena dia karena dia tema tema 8 kalau 8 nggak kalau salah nggak salah daerah daerah tempat tempat tinggalku. tinggalku. Nah, di Nah, sini di gini sini gini teman-teman. teman-teman. Jadi di Jadi di atas, atas, paling atas paling itu atas itu selalu ada selalu yang ada yang namanya namanya identitas. identitas. Teman-teman Teman-teman perhatikan, perhatikan, kalau nanti kalau ada nanti yang ada nggak yang nggak paham, paham, silakan Bu silakan Bu Febri Febri boleh boleh sikat sikat atau atau teman-teman boleh teman-teman boleh catat catat pertanyaannya. pertanyaannya. Nanti Nanti setelah saya setelah selesai saya menjelaskan, kita menjelaskan kita diskusi diskusi ya. ya. Karena Karena ini ini untuk untuk ujian ujian akhir akhir semester semester teman-teman. teman-teman. Jadi Jadi teman-teman teman-teman harus harus paham paham supaya nanti supaya pas nanti pas ngerjainnya ngerjainnya bisa bisa dan dapat dan nilai dapat yang nilai yang bagus bagus gitu ya. gitu ya. Oke. Oke. Jadi di Jadi di atas itu atas itu nanti nanti ada yang ada yang namanya namanya identitas identitas teman-teman. teman-teman. Identitas ini Identitas ini terkait dengan terkait dengan siapa yang siapa yang buat, buat, kemudian kemudian apa apa namanya namanya membahas membahas tentang tentang apa apa gitu, gitu, kapan kapan gitu ya. gitu ya. Nah, Nah, oke. oke. Di sini Di nama sini nama peneliti ini peneliti nanti ini bisa nanti bisa diganti diganti nama nama guru guru gitu ya. gitu ya. Atau Atau nama nama mahasiswa, mahasiswa, misalnya misalnya Deanda Deanda dan dan Wulan Wulan. gitu. Sekolahnya nanti Sekolahnya nanti teman-teman teman-teman buat buat aja aja nama nama sekolah sekolah terserah. terserah. Muatannya Muatannya pastinya pastinya tematik ya, tematik ya, karena karena sekarang kan sekarang kan semuanya semuanya sudah sudah tematik. tematik. Meskipun dalam Meskipun dalam implementasi implementasi ada ada sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang masih masih parsial parsial per per mata mata pelajaran pelajaran gitu. gitu. Tapi kita Tapi kita coba coba buat buat tematik. tematik. Kemudian kelas Kemudian atau kelas atau semester. semester. Nah, misalnya kelas Misalnya kelas 4, 4, kemudian kemudian semesternya semesternya 2, 2 semester semester 1. 1. Terserah Terserah teman-teman nanti teman-teman mau nanti mau ambil ambil tema tema apa, apa, subtema apa subtema itu apa itu bebas bebas gitu ya gitu ya teman-teman ya. teman-teman ya. Kemudian, Kemudian, nah ini nah ini temanya temanya apa, apa, subtemanya temanya apa, apa, kemudian kemudian tanggal tanggal pembuatan. pembuatan. Nah, Nah, ini nanti ini nanti teman-teman teman-teman tanggal tanggal pembuatan pembuatan misalnya kan misalnya kan untuk untuk UAS-nya UAS-nya di di awal awal Juli Juli ya. ya. Nah, Nah, misalnya misalnya teman-teman mau teman-teman mau buat buat H-7 H-7 nih, nih, misalnya misalnya tanggal tanggal 27 27 Juni Juni 2022 2022. gitu. Oke. Oke. Ini Ini nanti nanti disesuaikan. disesuaikan. Kemudian ini Kemudian ini ada ada silabus. silabus. Nah, ini Nah, ini teman-teman teman-teman ada ada judul judul RPPH. RPPH. Ini Ini saya saya pakai pakai bahasa bahasa Inggris, Inggris, tapi tapi teman-teman teman-teman boleh boleh pakai pakai bahasa bahasa Indonesia Indonesia juga, juga terserah terserah teman-teman. teman-teman. Jadi Jadi judul judul RPP RPP ini, ini, jadi jadi ini ini Bu Bu Febri ingin Febri ingin kalian buat kalian buat RPP yang RPP bukan yang bukan standar ya, standar tapi ya, RPP tapi yang RPP sudah yang sudah dikembangkan dikembangkan gitu. gitu. Jadi Jadi ada ada judulnya judulnya juga. juga. Judul Judul RPP RPP ini ini mencerminkan mencerminkan materi apa materi sih apa yang sih mau yang mau dibahas dibahas gitu gitu teman-teman. teman-teman. Ya. Ya. Judul ini Judul ini menentukan menentukan materi apa materi yang apa akan yang akan dibahas. dibahas. Kemudian Kemudian ini ini kompetensi kompetensi inti. inti. Ingat, Ingat, kompetensi kompetensi inti itu inti itu kemarin kemarin sama apa sama apa beda beda untuk untuk kelas kelas 1 1 sampai kelas sampai kelas 6? 6? Bu, Bu, beda beda Ibu. Ibu. Beda. Kompetensi Kompetensi inti, inti, ada ada namanya namanya kompetensi kompetensi inti, ada inti, ada namanya namanya kompetensi kompetensi dasar. dasar. Kalau Kalau kompetensi kompetensi inti inti sama apa sama apa beda? beda? Beda, Beda Bu. Beda Bu. Bu. Beda. Beda. Oke. Kompetensi inti itu sama untuk setiap jenjang, teman-teman ya. Jadi kalau SD kelas 1 sampai kelas 6, kompetensi intinya sama. Kemudian nanti SMP kelas 1 sampai kelas 3 sama. SMA kompetensi inti kelas 1 sampai kelas 3 sama. Jadi kompetensi inti itu adalah capaian secara general apa sih yang mau dicapai ketika siswa itu belajar pada satu jenjang pendidikan. Kalau SD berarti pencapaiannya ini, kalau SMP ini, SMA itu. Nah, misalnya itu. Dan di sini mencakup 4 ya, KI 1 sikap religius, hubungan dia dengan Tuhan, KI 2 ini sikap sosial dengan temannya, kemudian KI 3 ini pengetahuannya, dan KI 4 ini keterampilan. Ini teman-teman nanti kopas aja dari buku guru atau buku siswa, semuanya ada ya. Oke. Nah, ini kompetensi dasar. Ini teman-teman harus nanti mendownload buku guru maupun buku siswa ya. Kalau buku guru teman-teman sebenarnya juga bisa, kan di situ sudah ada time by the time tuh mereka ngapain. Itu bisa teman-teman adaptasi tapi jangan dicontoh 100%. Nah, itu saran saya. Karena kalau saya lihat kalian nyontoh 100%, nilai kalian nggak akan mungkin bisa A. Itu ya. Oke. Kemudian KD-nya ini teman-teman bisa copy paste aja dari buku guru. Di buku siswa juga ada seingat saya ya, kemarin di buku Ardiansyah. Ini di buku guru ada nih. Jadi KD-nya IPS itu apa, matematika apa. KD yang diambil cukup KD 3 titik dan 4 titik. Kan KD-nya ada 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Jadi yang cukup diambil untuk di sini cukup 3 titik dan 4 titik. Ya, untuk semua mata pelajaran. Ingat, yang dimaksud dengan tematik itu adalah minimal dia terdiri atas 2 mapel. Ya, yang disebut tematik minimal terdiri atas 2 mata pelajaran. Jadi teman-teman nanti boleh kalau mau mengembangkan nggak, kalau Bu Febri ini kan ada 4 mata pelajaran nih, 4 ya, ada IPS,
matematika, bahasa Indonesia, SPDP. Nah, kalau teman-teman mau tematik, boleh minimal 2, misalnya IPS dan bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Nanti makanya teman-teman silakan buat sesuai dengan kemampuan. Gitu aja. Oke. Ya. Ini KD-nya teman-teman tinggal copy paste. Kemudian kalau misalnya teman-teman, nah misalnya ini kan, Bu Febri menambahkan, teman-teman juga boleh. Tapi nanti teman-teman kasih apa namanya, yang beda. Misalnya kalau yang ngeplek di buku yang sama itu nanti dikasih warna hitam. Teman-teman yang ada penambahan nanti dikasih misal warna merah, warna ungu, terserah. Pokoknya kalau dikasih warna beda, berarti itu Bu Febri anggap KD-nya sudah teman-teman tambahi, dikembangkan atau diperbaiki. Ya, karena ini kita apa namanya, analoginya membuat untuk anak di wilayah Jabodetabek. Oke ya. Kemudian indikator. Nah, teman-teman, indikator ini dia selalu ada yang namanya KKO atau kata kerja operasional. Nah, oke, nanti saya lihatkan ya KKO. Di sini ini kata menjelaskan, menyebutkan, membuat, menyimpulkan. Nah, selalu ada kata. Ngapain dia? Harus bisa ngapain, gitu ya. Menjelaskan pengertian letak geografi, menjelaskan kenampakan alam, menyebutkan pekerjaan sebagian besar orang yang tinggal di lingkungannya, misalnya. Ya, jadi yang namanya indikator ini juga sudah ada di buku guru dan buku siswa. Teman-teman bisa contoh, tapi sekali lagi teman-teman bisa kembangkan, bisa modifikasi. Ya, nanti tergantung diskus teman-teman dengan kelompoknya. Oke. Bu, ini kan KD-nya 2, kok indikatornya 5? Nah, iya, karena jadi misalnya nih, memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya, ya. Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan geografis tempat tinggal. Jadi bagaimana caranya dia bisa memahami manusia dan hubungannya dengan kondisi geografis, serta hubungan geografis dengan manusia itu sendiri. Nah, jadi gimana? Jadi pertama dia harus bisa menjelaskan apa sih pengertian letak geografis itu, kemudian menjelaskan letak geografis daerah tempat tinggal dia ya, di daerah Lawang. Menjelaskan kenampakan alam. Nah, setelah tahu letak geografis itu adalah batas-batas utara, selatan, barat, dan timur. Oke. Kemudian dia menjelaskan kenampakannya. Oh, ada gunung, ada sungai. Nah, itu kan akan berpengaruh ke ini teman-teman. Apa namanya? Pekerjaan. Culture, budaya, gitu ya. Nah, setelah dia menjelaskan kenampakan alamnya, kemudian dia bisa menyebutkan pekerjaan. Nah, pekerjaannya apa aja nih? Nah, kayak gitu. Setelah itu, menjelaskan kenampakan alam. Oh, ternyata karena dia misalnya, dia tinggal di daerah pantai, gitu ya, di dekat Tanjung Priok, gitu misalnya. Di dekat apa ya? Pantai Ancol atau di dekat Gunung Bromo. Nah, maka sebagian besar orang di sana automatically pekerjaannya sebagai gitu ya. Jadi yang pertama ingat, indikator itu menjelaskan sesuatu yang awalnya mudah, agak sulit, semakin sulit gitu. Jadi pembelajaran itu bertahap, dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks. Ya, selalu ingat itu. Dan ingat lagi, teman-teman mau ini ngajar anak kelas berapa? Ya kan? Jadi disesuaikan kemampuan anak kelas 4 ini bisanya kayak gimana ya? Teman-teman recall lagi ketika kelas 4 kira-kira teman-teman bisanya apa? Atau bisa sampai tahap apa? Sudah ada guidance di buku guru dan buku siswa. Ya, teman-teman bisa ambil dari sana. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran teman-teman ya. Coba lihat. Saya di sini mencontohkan satu aja dulu. Ini kan menjelaskan pengertian letak geografis. Ini indikatornya. Ya. Nah, maka coba lihat tujuan pembelajarannya. Nah, ini kan sama. Menjelaskan pengertian letak geografis. Tapi di tujuan pembelajaran itu ada aktivitas. Jadi melalui kegiatan apa? Siswa langsung indikatornya nempel. Ya. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa bisa menjelaskan pengertian letak geografis. Nah, oke ya. Lihat sekali lagi, indikatornya menjelaskan pengertian letak geografis. Itu indikator. Kalau membuat tujuan pembelajaran, melalui aktivitas X, siswa bisa indikator ditempel atau dipaste. Nah, simpel kan? Oke ya, coba kita lihat yang kedua, sama atau beda?
menjelaskan letak geografis daerah Lawang. Oke, coba kita lihat. Melalui kegiatan X, siswa bisa, ini. Nah, menjelaskan menjelaskan letak geografis daerah Lawang. Nah, di sini saya ganti ini. Menyebutkan letak geografis daerah Lawang, ya. Tapi ini harusnya sama, teman-teman. Oke. Ini ya. Nah, pokoknya melalui kegiatan X, maka indikatornya ditempel. Gitu ya. Oke. Coba yang ketiga, menjelaskan kenampakan alam daerah Lawang. Nah, ini. Menjelaskan kenampakan alam daerah Lawang. Sebentar. Nah, melalui kegiatan X, nah boleh kegiatannya dua. Melalui kegiatan X dan Y, siswa bisa indikatornya ditempel. Makanya ini nanti tercermin dalam time by the time siswa ngapain. Nah, nanti di bawah ada. Dari sini dulu dapat dipahami? Ibu, berarti tujuan pembelajaran itu istilahnya kayak penjabaran dari indikatornya ya? Iya, tapi ditambahi melalui kegiatan apa, siswa bisa indikatornya ditempel atau dipaste. Siswa bisa membuat mind mapping, misalnya ini nomor 14, coba lihat ya. Membuat mind mapping atau peta konsep dari teks narasi yang dibuat oleh siswa. Oke, coba nanti teman-teman lihat aja ya. Pokoknya tujuan pembelajaran itu jadi melalui kegiatan apa, siswa bisa apa gitu ya. Jadi melalui kegiatan X, siswa bisa indikatornya ditempel. Kayak gitu ya. Baik, Ibu. Jadi tujuan pembelajaran itu rangkaian kegiatan yang dimana bertujuan untuk mencapai suatu indikator, Bu. Yes. Baik, Gitu Ibu, ya. terima kasih. Oke. Nah, misalnya ini. Menyimpulkan ya, untuk teman-teman yang menyimpulkan data dari tabel tentang pekerjaan penduduk. Melalui kegiatan analisis data hasil wawancara, siswa bisa menyimpulkan data pekerjaan penduduk daerah Lawang. Nanti ini filenya saya kirim ke Akbar, teman-teman bisa lihat ya. Yang mind mapping tadi nomor 14 ya. Tapi bisa juga gini teman-teman, artinya ini nggak satu-satu, bisa juga ini ya, peta konsepnya dari teks narasi. Nih, membuat peta konsep ini, ya kan? Coba 14. Membuat mind mapping atau peta konsep dari teks narasi yang dibuat oleh siswa. Coba kita lihat, melalui analisis teks narasi dan data hasil wawancara, siswa bisa membuat peta konsep. Nah, gitu ya. Oke. Kalau ini coba, kan ini ada 15, 16, 17. Membaca nada sesuai tinggi rendahnya bunyi, menyanyikan solmisasi, menyanyikan lagu daerah Jawa Timur. Nah, di sini coba dilihat. Jadi cuma gini, melalui kegiatan bernyanyi secara klasikal, ya. Nah, ini bisa ditambah. Siswa bisa membaca nada sesuai dengan tinggi rendahnya bunyi, serta menyanyikan lagu daerah Jawa Timur dengan tepat. Jadi semua indikator itu harus ada di tujuan pembelajaran. Tapi boleh misalnya melalui aktivitas ini, siswa bisa indikator 1 dan indikator 2. Itu juga boleh. Intinya ada aktivitas, kemudian siswa bisa mencapai indikator. Gitu teman-teman. Jadi nggak harus misalnya indikatornya 14, tujuan pembelajarannya 14. Bisa jadi tujuan pembelajarannya cuma 12. Karena melalui aktivitas A bisa mencapai indikator 1 dan 2. Oke? Oke, Ibu. Lanjut ya. Nah, ini alokasi waktu. Nah, ini teman-teman nanti isi. 1 tatap muka kali 2 jam.
ya, 2 jam aja, jadi 1 kali pertemuan nih, misalnya di sesi pagi gitu ya. Add 35 menit, jadi berapa? 35 kali 2. 70. Oke, sama dengan 70 menit gitu ya. Oke, materinya nih materinya misalnya ada muatan IPS. Di muatan IPS itu ada materi ABC disebutkan. Di muatan matematika, materinya A. Bahasa Indonesia apa, SBDP apa. Nah, ini nanti tergantung teman-teman ya. Oke. Saya nggak jadi deh minta 2, saya minimal minta 3 karena bahasa Indonesia itu kan sebagai penghela, penghulu, pembawa. Nah, jadi nanti ada muatan A, muatan B plus muatan bahasa Indonesia. Gitu ya teman-teman untuk tugas UAS-nya. Oke. Karakter building ini artinya adalah karakter yang akan dikembangkan setelah siswa bisa belajar. Setelah siswa belajar, ya, bukan bisa belajar. Contohnya, di sini percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena siswa itu nanti diminta buat teks, kemudian dia diminta buat wawancara, gitu. Nah, maka akan berkembang di communication skill dan percaya dirinya. Kemudian rukun. Nah, karena belajar, ketika di daerah itu culture-nya seperti ini, kehidupan masyarakatnya seperti ini. Kalau masyarakat daerah itu kan cenderung rukun, berkeluarga, kekerabatannya tinggi, gitu ya. Menghargai, menghormati. Nah, kemudian ada tanggung jawab. Ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi setelah belajar materi yang teman-teman create tadi itu, kira-kira karakter apa yang akan berkembang di diri siswa? Itu ya. Jadi karakter kan. Oke. Nah, ini mulai. Setelah tadi ini masih masuk silabus teman-teman jadi. Ini masih masuk deretan. Silabus ya. Nih, set. Oke. Poin pertama silabus, poin kedua adalah aktivitas. Oke. Ini teman-teman cukup buat pertemuan 1. Strategi aktivitas ya. Modelnya apa? Kan kita sudah belajar model-model pembelajaran ada apa aja teman-teman. Masih ingat nggak di mata kuliah strategi pembelajaran? Project-based learning. Project-based learning apalagi? Problem-based learning. Problem-based learning, oke, pembelajaran berbasis masalah. Cooperative learning. Cooperative learning, bentar deh, tadi yang jawab siapa aja ya? Dian sama Dian. Mulai awal tadi siapa ya teman-teman, belum saya cancang ya. Dian, terus ada laki-laki tadi siapa yang jawab? Ahmad Fauzi. NIM-nya berapa? 2311713. Oke. Beneran. Problem based learning, project based learning. Yang berkelompok apa namanya? Cooperative learning. Cooperative learning. Oke, siapa tadi yang jawab Ahmad Fauzi. Oke. Kemudian apa lagi? Inquiry learning. Oke, pembelajaran berbasis penemuan. Siapa tadi yang jawab? Nomor NIM, oke, udah ketemu. Terus apa lagi? Inquiry discovery ya. Inquiry discovery learning apa lagi? kontekstual. Oke, kontekstual apa? CTL. Teaching and learning. Kontekstual teaching and learning. Kontekstual teaching and learning. Oke, tadi siapa yang jawab tadi? Rame-rame ya. Oke, kemudian apa lagi? Kalau gurunya menerangkan kayak hari ini Bu Febri apa namanya? Teacher centered learning. Oke, itu mungkin lebih ke pendekatan ya, pendekatan. Ini kita bicara model. Kalau pendekatan kan ada teacher centered, ada student centered. Kalau gurunya ceramah itu apa namanya? Model pembelajarannya? Ceramah. Hah? Itu metodenya. Oh iya. Modelnya apa namanya? Diawali dengan huruf D. D, delta. Direct learning, pembelajaran secara langsung. Jadi gurunya menyampaikan secara langsung gitu ya. Oke, dan masih banyak lagi teman-teman.
Baik, masih ada beberapa lah ya, nggak banyak. Oke, nah kemudian di discovery ya, inquiry discovery ini adalah pembelajaran berbasis penemuan. Artinya siswa di-create, mereka nyari sendiri nih jawaban dari pertanyaan, mereka nyari sendiri apa sih maksudnya ini. Gitu. Nah, guru only as a facilitator and motivator ya. Nah, di sini metodenya ada tanya jawab ya. Jadi dalam satu model itu ada beberapa metode. Ingat ya, dalam satu model ada beberapa metode. Ada tanya jawab, ada ceramah, ada penugasan, ini siswa ngerjain sesuatu, ada diskusi, ya. Oke. Kemudian ada demonstrasi. Oke ya. Demonstrasi apa teman-teman? Padu padanya demonstrasi itu apa sih? Atau sinonimnya? Contoh. Demonstrasi contoh. Oke, apa? Praktek. Oke. Oke ya, praktek, contoh gitu. Presentasi gitu kan, boleh juga, gitu ya. Pendekatan di sini Bu Febri pakai kontekstual. Apa sih yang dimaksud kontekstual? Tadi kalau nggak salah di awal Anda menyebutkan kontekstual Bu, kemudian ada yang menambahi teaching and learning. Nah, kontekstual itu apa teman-teman? Cara teori. Cara teori relevan, Bu. Yang lain? Memberi fasilitas sesuai dengan lingkungannya. Iya, sesuai dengan lingkungan. Siapa tadi yang jawab? Dia nih, Bu. Dia. Oke. Tadi 2 kali. Kamu nilainya berapa dia? 2.178.2, Ibu. Jadi kontekstual itu adalah teman-teman kan kalau anak SD itu kalau menurut tahap tumbuh kembang menurut teori Piaget tulisannya, anak SD itu masuk tahapan apa? O, dimulai O, ada 2 kata O dan K. Operasional apa? Formal ya? Yakin? Apa konkret? Nggak tahu. Apa? Operasional? OK, tadi Bu Febri sebutnya OK. OK berarti kira-kira apa? Oke, operasional konkret ya. Artinya apa tuh operasional konkret itu teman-teman? Udah bisa berpikir secara logis, Bu. Logis, oke. Apalagi what else? Anak SD, bisanya kayak gimana? Kalian ingat recall lagi ketika ke SD, lebih mudah belajar itu ketika apa? Penerapan secara nyata ya, Ibu. Oke, nyata. Learning by doing. Oke, Afina good. Apalagi? Lebih ke logis gitu, Bu, pembelajarannya. Logis, oke. Harus ada penjelasan nalar gitu ya. Oke, apalagi? Bisa belajar dari apa teman-teman? Bisa lebih mudah cepat belajar dari hal-hal yang ada di mana? Di dekat. Pilih yang dekat apa yang jauh? Dekat ya. Oke. Jadi dia itu bisa belajar dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu namanya kontekstual. Artinya anak SD ini lebih mudah belajar dari apa yang sering dia lihat, apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia lakukan, dan apa yang lingkungannya lakukan. Ya, makanya di sini Bu Febri pakai pendekatan kontekstual. Jadi Bu Febri kalau ngajar, Bu Febri kaitkan dulu dengan apa yang ada di dekat siswa, baru ke yang jauh. Artinya saya bahas dulu misalnya Kalibata. Setelah saya bahas Kalibata, ya misalnya saya ngajar di SD Kalibata, gitu. Kemudian baru saya bawa ke Monas. Setelah saya bawa ke Monas, saya bawa ke Provinsi DKI Jakarta. Nah, paham yang dimaksud di situ?
Kontekstual? Paham, Ibu. Oke. Kemudian di sini Bu Febri pakai pendekatan 2. Boleh nggak Bu Febri? Boleh. Ya. Scientific. Karena apa? Kenapa harus dipakai 2? Karena 2 pendekatan ini saling melengkapi. Scientific itu identik dengan yang namanya 5M. Apa teman-teman? 5M. Apa dong? Mengamati, menanya, Oke, menanya, mengumpulkan informasi, oke, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. oke. Mudahnya gini. Mengamati, menanya, mencoba, apa lagi? Mengamati, menanya, mencoba, mengkomunikasikan. mengamati, menanya, mencoba, menalar. Yang dimaksud mengasosiasikan tadi ya, menalar, yang terakhir mengkomunikasikan. Jadi kalau kita ngajar anak-anak itu, mereka diajak dulu nih mengamati. Ya, yuk kita lihat buku halaman sekian, ada gambar apa teman-teman? Nah, setelah saya ajak mengamati, saya nanya, ada gambar apa teman-teman? Atau ada gambar apa anak-anakku sayang? Ya kan? Nah, terus dia bilang, oh ada gambar gunung Bu Febri, ada gambar laut, ada gambar sungai. Nah, misalnya, mengamati, menanya. Kemudian mencoba, misalnya, coba kita gambar gunung. Nah, mengamati, menanya, mencoba, menalar. Oke, gunung itu bentuknya apa? Nah, kemudian mereka kan bisa mengkomunikasikan. Oh, gunung itu bentuknya kayak segitiga, Bu, ujungnya lancip. Di sana ada banyak pohon. Nah, itu kan berarti udah masuk proses belajar. Ya, teman-teman. Oke, dari sini dapat dipahami. Ibu, berarti nanti kita buat model pembelajarannya terserah kita ya, Bu? Iya. Jadi kan nanti dia punya materi nih, oh saya mau bahas materi ini gitu. Misalnya Dian sekelompok sama Jupiter gitu ya. Oke, mau bahas materi A gitu. Oh ini cocoknya pakai model X, metodenya ABC. Pendekatannya saya mau pakai 2 pendekatan, 3 pendekatan itu terserah. Karena cocoknya materi ini pakai model ini. Nah. Oke. Karena kan setiap model itu dia langkah-langkahnya beda ya. Misalnya dibuat apa namanya? Dibuat apa teman-teman? Dibuat kelompok dulu. Setelah dibuat kelompok mereka diminta ngapain gitu loh. Ya? Oke. Dari sini paham apa tambah bingung? Paham ya. Ibu, maaf bertanya Ibu. Itu kan ada siswa yang berkebutuhan khusus ya Bu. Nah untuk yang berkebutuhan khusus misalnya kayak keterlambatan motorik kayak dalam gitu. Nah itu gimana cara mencapai kompetensi dari KI dan KD-nya itu Bu? Apa dia diberi kelas tambahan atau bagaimana untuk mencapai targetnya itu Bu? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi gini Afina dan kawan-kawan. Kurikulum ini kan dikasih pemerintah, Bu Febri selalu bilang kurikulum ini sebagai sumber minimal, bahan minimal yang harus Anda sampaikan, gitu ya. Bisa dikembangkan, bisa ditambah, bisa bisa dikembangkan, bisa ditambah, bisa diperbaiki lagi sesuai dengan kondisi di tempat Anda masing-masing, gitu. Nah, namanya anak berkebutuhan khusus, atau anak spesial. Nah, maka dia ini tidak harus pakai kurikulum ini 100%. Jadi di situ adalah otoritas guru untuk mengembangkan, untuk mengurangi, untuk menyesuaikan kurikulum yang akan diterapkan dengan kondisi anak didik. Misalnya nih ya, tadi kan di sini coba indikatornya nih. Di sini indikatornya adalah misalnya, ini KD-nya, menjelaskan pengertian letak geografis. Misalnya terlalu susah menjelaskan. Mereka cukup apa? Menyebutkan letak geografis sekolah. Misalnya gitu. Jadi kita sesuaikan degree-nya boleh diturunkan. Misalnya ini anak normal ya. Anak normal indikatornya ada 5. Semuanya menjelaskan. Anak spesial boleh indikatornya cuma 2.
KKO atau kata kerja operasional boleh cuma menyebutkan saja. Nanti Bu Febri akan contohkan KKO. Jadi teman-teman akan paham KKO, kata kerja operasional. Gitu. Gitu Afina ya. Jadi kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi anak. Itu sudah oke oleh pemerintah. Yang penting apa sih tujuan pendidikan itu? Anak itu bertambah kompetensinya, anak itu bertambah kecakapan sosialnya, bertambah skill-nya, menjadi anak yang lebih baik dari segi attitude. Nah, itu ya. Intinya ada progres. Dapat dipahami? Bisa Ibu. Oke. Siap. Karakter building udah. Pendekatan udah ya, clear ya teman-teman, pendekatan ya. Ini ada, terus teman-teman juga boleh sih kayak teacher center, student center, tapi saya nggak terlalu ini sih teacher center, student center nggak usah disampaikan. Di sini pendekatannya akan ada kontekstual. Kalau tematik sih ini wajib ya hukumnya, scientific. Teman-teman pakai scientific boleh, pakai scientific kontekstual boleh. Nah, ini teman-teman, yang prosedur aktivitasnya. Ini pembelajaran tahap 1. Saya cuma minta teman-teman buat tahap 1 aja. Ya, lihat. Di sini ada pra-kegiatan, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir. Oke. Coba kita hitung. Di sini 3 menit, 3 tambah 57, berapa? 60 menit, Bu. 60 tambah 15? 75. 5 tambah 5? 40. Oke, 80. Karena kalau di SD itu kelas 1 sampai kelas 3 kan dia 70 menit, 35 menit ya. Ini saya kok buat 80 menit ya. Nanti teman-teman buatnya 70 menit aja ya. Oke. Di sini ada gini teman-teman. Nanti tabelnya mengikuti ini ya. Nomor, uraian kegiatannya ngapain, kelasnya, alokasi waktu, metode, dan kecerdasan yang dilibatkan. Karena kita sudah belajar tentang multiple intelligence. Jadi pra-kegiatan ini adalah sebelum kegiatan awal. Di sini ada doa seperti yang biasa kita lakukan. Salam pembuka, menanyakan kabar. Misalnya teman-teman pakai yel-yel kelas ya. Kalau enggak teman-teman pakai ice breaking, terserah. Gitu. Klasikal ini adalah dilakukan satu kelas bersama-sama. Ya. Di sini ada jenisnya, ada klasikal, ada individu. Ya, ada klasikal, ada individu, ada kelompok. Nah, ini nanti silakan disesuaikan dengan metode yang teman-teman buat. Oke. Alokasi waktunya, ini nanti 70 menit kan? 70 menit dibagi pada 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian metodenya. Metode itu tadi yang ada di atas ini ya. Ada tanya jawab, ceramah, penugasan, silahkan dibagi-bagi. Kemudian kecerdasan yang dilibatkan ini ada 9, silahkan teman-teman pilih yang sesuai. Misalnya nih, prakegiatan, sudah tadi ya. Prakegiatan kan kalau berdoa berarti kecerdasan apa yang berkembang kira-kira? Intrapersonal. Intrapersonal itu kecerdasan apa? Kecerdasan ini antara manusia dengan Tuhan yang Oke, itu adalah eksistensial, Fauzi. Nah, di sini intrapersonal itu dia mengenal dirinya sendiri, gitu ya, atau dia mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Linguistik ini bahasa, karena kan bagaimanapun dia akan berbicara, salam pembuka, assalamualaikum, terus ada tanya jawab, gitu, bagaimana kabar dan lain-lain. Di sini juga ada kinestesis, karena di yel-yel kelas ini ada tepuk-tepuk, ada gerakan, misalnya. Kemudian musikal, karena yel-yel kelas ini nyanyian atau lagu. Nah, itu teman-teman ya. Kegiatan awal. Saya minum dulu ya. Di sini ada skin setting. Ini saya ingin mengajak anak-anak itu punya frame mind yang sama. Jadi saya ajak keluar kelas, mengamati letak geografi sekolah. Di sini ada mengamati. 5M tadi. 5M apa tadi? M pertama? Halo. Mengamati. M kedua? Menanya. Menanya. M3?
Mencoba mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Oke, good. mengkomunikasikan. Jadi teman-teman nanti buat kayak gini, mengamatinya yang mana nih? Setelah mengamati, menanya, tanya jawab seputar batas-batas. Kemudian guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Jadi saya ingin anak-anak ini agar sudah terbawa ke materi yang akan dibahas hari ini, gitu, pancingan, gitu ya. Oke, di sini ada guru menjelaskan setelah tujuan, ini penting ya, menjelaskan tujuan hari ini mau belajar apa, kemudian supaya siswa bisa apa. Menjelaskan kegiatan pembelajaran, hari ini kita akan ini, nanti Bu Febri akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, misalnya. Setelah itu akan ada tanya jawab, lalalala. Nah, kayak gitu. Ini teman-teman kayak coba difikirkan, apa ya teman-teman, dibayangkan ketika teman-teman mau ngajar anak SD, sekali lagi, dibayangkan, diingat-ingat dulu waktu SD belajarnya kayak gimana ya. Menurut teori yang oke gimana ya, kayak gitu. Nah, di sini juga klasikal karena gurunya nanya, siswanya jawab bersamaan kayak kalian hari ini. Kemudian metodenya apa nih? Oh, ada tanya jawab. Kemudian ada ceramah ya di sini. Nah, ceramahnya ini sama ini karena guru yang ngomong. Kalau di sini ada tanya jawab karena guru bertanya batas-batas. Kecerdasannya apa? Spasial visual. Kenapa spasial visual? Karena siswa diajak keluar kelas melihat. Berarti kan penginderaan ya, mata gitu kan. Daya nalarnya spasial visual. Intrapersonal. Kemudian tanya jawab, linguistik ini bahasa, karena setiap dia ngomong berarti ada linguistik gitu intinya. Interpersonal, karena kan, oh ya bener Bu, yang di sana timur apa, bukan, nah, misalnya. Jadi mereka ada hubungan dengan teman-temannya, gitu. Kemudian matematis logis, ya, karena ada utara, selatan, barat, timur, kemudian ada logis bernalar kritis. Oke, kegiatan inti. Nah, misalnya di sini mengucapkan moto, atau kalian terserah mau breaking lagi, mau tepuk A, tepuk Z. Nah, kemudian saya minta siswa membaca. Nah, coba dilihat di sini kan, individu. Di sini apa metodenya Bu? Penugasan, gitu ya. Siswa yang berjumlah berapa? Ini kalian karang jumlahnya nanti, ya. Dibagi menjadi berapa kelompok? Masing-masing kelompok 4 siswa. Guru menjelaskan. Siswa keluar untuk mengamati, jadi diajak nih mengamati lagi, kemudian mengamati peta, kemudian siswa menjawab soal, ini menalar, kan dia berpikir kemudian menuangkan itu, gitu ya. Jadi menalar itu nggak harus dia berbicara, dia mengerjakan soal juga bisa itu disebut menalar. Setelah itu pembahasan jawaban mengkomunikasikan, berarti 5M-nya sudah dapat. Kontekstualnya di mana Bu Febri? Kan tadi. Coba lihat. Keluar kelas. Nah, berarti belajar dari hal yang ada di dekat siswa dulu. Oke ya. Kemudian siswa mengamati setelah kelas peta kecamatan tempat dia tinggal. Ini teman-teman. Jawab soal, pembahasan jawaban, gitu ya. Kemudian siswa membaca materi, kemudian siswa mengerjakan soal, kemudian pembahasan jawaban. Oke. Nah, ini metodenya, ini kecerdasan yang berkembang. Ingat, individu berarti dia ngerjakan sendiri-sendiri. Kelompok, misalnya dia kalian bagi 2 atau 4, nah itu kelompok. Klasikal, ketika teman-teman nanya, jawabnya bebarengan. Itu namanya klasikal. Ya. Oke, kegiatan akhirnya apa? Di sini ada refleksi. Refleksi itu adalah guru nanya, hari ini kita udah belajar apa aja ya? Nah, si A, si B, si C, si D jawab. Setelah itu guru memberikan penguatan, misalnya, baik hari ini kita udah belajar ini, nah maka teman-teman kita semua harus menjaga kelestarian daerah kita, misalnya. Atau tadi misalnya ketika di refleksi ini ada yang menyebutkan materinya tapi salah, itu kita meluruskan. Ya, yang dimaksud ini tuh ini loh, gitu. Kemudian memberikan motivasi, artinya memberikan motivasi supaya mereka tetap mau dan semangat belajar. Atau misalnya kalau ada PR juga diingatkan lagi bahwa besok silakan dikerjakan PR-nya karena besok akan kita bahas. Oke. Hanya seperti ini teman-teman. Dari sini dulu, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ini pembelajaran tahap 2, nggak usah. Kalian cukup 1 tahap aja. Kemudian ini, teaching aid. Ini adalah peralatan yang digunakan. Apa? Misalnya papan tulis, spidol. Nah ini silahkan teman-teman sesuaikan. Oh saya mau ngajar pakai media ini, kertas warna-warni. Nah boleh, silahkan. Sumber belajarnya, yang pertama tentu siswa, ya kan?
Kemudian buku siswa. Nah, buku siswa, buku guru terbitan Kemdikbud misalnya. Kalau teman-teman pakai itu sebagai sumber ya. Kemudian lingkungan sekitar. Misalnya teman-teman ada pakai YouTube ya, silakan www.youtube.apa.apa atau internet satu, Google-nya apa, YouTube-nya apa gitu ya, linknya ya. Penilaian. Nah, penilaiannya ada 3 ranah. Kognitif ini apa kognitif? Pemahaman pemikiran. Pemahaman pikiran. Bahasa pendidikannya apa? Pengetahuan. Yes, pengetahuan. Jadi setelah belajar itu siswa bisa tahu apa, bisa paham apa, ya. Yang pertama nih, jadi siswa bisa menyebutkan ini, menjelaskan itu. Nah, itu berarti dia pengetahuannya kan bertambah, berkembang, gitu ya. Psikomotorik itu apa, teman-teman? Keterampilan. Nah, keterampilannya apa? Bisa melakukan wawancara, bisa membuat teks deskriptif. Artinya mereka ini kayak do something tapi ada hasil, ada produk gitu. Itu berarti keterampilan ya. SBDP bisa menyanyikan lagu daerah Jawa Timur. Jangan lupa disebutkan mata pelajarannya atau muatannya, kemudian nggak bisa ngapain. Afektif apa afektif? Karakteristik, oke, sikap ya, afektif itu sikap. Jadi sikap baik siswa yang berkembang setelah dia belajar apa? Siswa, nih, percaya diri, sikap siswa melakukan diskusi dan presentasi dan kerja kelompok. Jadi dari kegiatan ini, sikapnya berkembang apa? Ini yang di karakter building tadi ya, percaya diri, kerjasama, menghargai. Oke. Nah, kemudian ini lampirannya apa terserah kalau ada materi. Kemudian ini teachers comment, ini sih teman-teman ya, ini pelah pengembangannya ya. Jadi kita selalu menyebutkan setelah ngajar itu tadi problem yang dihadapi apa? Oh, listrik dan jaringan internet mati sehingga video yang ini tidak bisa ditayangkan gitu ya. Kemudian new idea, misalnya dengan digunakannya media YouTube sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Special moment, misalnya biasanya ada siswa yang pendiam gitu, tapi hari ini dia aktif ya. Atau misalnya saya menyebutkan special moment, hari ini Ahmad Fauzi sangat aktif di kelas dan dia menjawab dengan benar semua pertanyaan. Nah, boleh kayak gitu. Jadi kita misalnya hari itu punya bintang kelas ya, misalnya bintang kelas hari ini menurut saya Fauzi, nomor 2 Dian Aryani, nomor 3 Dianda. Nah, itu boleh tuh disebutkan special momennya apa. Nah, kayak gitu. Nah, udah, kemudian ini nggak usah peneliti sih, nanti cukup ini Jakarta, tanggal berapa, ini boleh, Bu Febri boleh di teman-teman di sini deh, ini namanya nanti teman-teman guru gitu ya, ini di sini guru, di sini nanti tulis kepala sekolah, nanti saya buatkan template. Nah, kepala sekolahnya nanti diisi, boleh nama Bu Febri. Oke ya. Oke, ini nggak usah sih. Ini ada rubrik penilaian, kalian nggak usah terlalu susah nanti. Yang penting buat ini dulu. Oke, teman-teman kira-kira seperti itu. Silakan, ada pertanyaan. Itu nanti tugas UAS-nya soalnya. Dapat dipahami? Gak ada pertanyaan? Silakan. Tadi kan Ibu ngejelasin yang tentang pertanyaan siapa tadi yang tentang anak berkebutuhan khusus ya, kalau itu kan harus disesuaikan gitu ya Bu, indikatornya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, untuk menyesuaikan itu bentuknya itu seperti apa Bu? Apakah kita itu kayak bikin soal nih untuk si anak tersebut saja khusus gitu, atau kita menggeneralisir ke semuanya dengan menurunkan indikatornya, atau seperti itu? Terima kasih. Baik, jadi gini teman-teman. Tinggal dilihat, jadi gini ya. Yang pertama, ketika kita mengajar anak berkebutuhan khusus,
kalau dalam satu kelas itu ada 2 guru misalnya. Ada guru inti, ada shadow teacher atau guru pendamping. Nah, ini teman-teman bisa bagi tugas. Teman-teman yang jadi guru inti benar-benar fokus ke anak yang biasa atau normal. Yang shadow teacher ini diarahkan untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Bagaimana apanya yang disesuaikan? Yang disesuaikan boleh materinya. Maksudnya materinya apa? Kedalaman dan keluasan materi. Boleh kalau misalnya anak biasa itu kan disebutkan semua nih, misalnya ada penjelasan batas-batas, kemudian pekerjaan, kenapa dia bekerja itu, kemudian hubungan sosialnya bagaimana. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus ini boleh dikurangi. Gitu. Jadi boleh nggak sesophisticated atau boleh nggak serumit materi yang diberikan ke anak normal. Boleh dikurangi, disesuaikan ya materinya, latihan soalnya, gitu. Tujuan pembelajarannya. Jadi misal tujuan pembelajarannya kalau anak normal itu menjelaskan, menguraikan, membuat. Nah, khusus anak berkebutuhan khusus ini misalnya menyebutkan, menjelaskan dengan sederhana. Kayak gitu, Van. Jadi benar-benar disesuaikan sesuai dengan tingkat kebutuhan khususnya apa. Karena misalnya gini, kalau Bu Febri pernah ngajar anak slow learner, dia itu masih bisa teman-teman digabung di kelas general, kelas besar anak normal. Tapi pada materi yang misalnya sulit kayak matematika, volume apa. Nah, itu anaknya ikut dulu di penjelasan secara general di kelas. Kemudian saya tarik, saya ajak ke ruangan khusus, ya, ke ruangan yang mungkin mereka suka alam, boleh tuh belajar di luar. Saya berikan contoh lagi yang lebih sederhana. Saya berikan media belajar yang lebih konkret. Nah, kayak gitu, Van. Tapi kalau ada anak misalnya teman saya waktu itu dia menangani anak ADHD, ada yang menangani anak autis. Ini sama sekali nggak bisa di kelas gede. Misalnya, di kelas gede itu dalam artian kelas klasikal atau kelas general. Ya. Tapi dia harus selalu belajar sendiri dengan shadow teacher atau guru pendamping. Karena dia bisa mengerjakan 1 soal, 2 soal dalam 1 hari itu saja sudah bersyukur gurunya. Nah, disitulah teman-teman. Jadi it depends on kondisi si murid. Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman dan ya teori-teori yang saya baca gitu. Yang penting belajar itu apa sih? Intinya teman-teman yang perlu diletakkan ketika teman-teman mengajar, kompetensi anak itu berkembang. Kompetensi pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap baiknya. Nah, itu. Baik, Ibu. Berarti larinya ke penilaiannya juga ya, Bu? Maksudnya kayak cara kita menilai siswa tersebut gitu ya, Bu? Iya, jadi kan pembelajaran itu sepaket. Kita buat perencanaannya. Dalam perencanaan itu dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya ada proses yang namanya belajar mengajar. Guru menerangkan, siswa mendengar, guru dan siswa berdiskusi, siswa dan siswa berdiskusi, mengerjakan latihan soal, penilaian. Nah, itu satu paket. Gitu, Irfan ya. Nah, dari evaluasi, kita bisa melihat, oke nggak belajar hari ini? Nah, kayak gitu. Gitu ya. Baik, Ibu. Ada lagi? Ibu, Ella izin bertanya ya, Bu. Silakan. Untuk UAS nanti kan kita nanti buat RPPH. Nah, kan tadi yang terakhir itu Ibu jelasin tentang problem sama yang kayak new idea itu Ibu kan kosongin ya, Bu. Nah, nanti pas kita buat itu wajib banget diisi atau kosong boleh, Bu? Karena kan cuma buat RPPH-nya aja, Bu. Ya, kosong. Kenapa? Karena kalian baru buat perencanaan, belum melaksanakan. Itu bisa diisi ketika teman-teman udah ada ngajar. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Udah nggak ada? Paham? Bu, saya mau bertanya, Bu.
Ini membuat RPPH itu untuk mata kuliah pengembangan kurikulum aja atau bimbingan konseling juga? Enggak lah, bimbingan konseling beda. Hanya untuk pengembangan kurikulum karena materinya kan sesuai. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Gimana? Kalau untuk pembuatan RPPH-nya buat anak berkebutuhan khusus boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya. Terserah kalian mau buat untuk anak normal, untuk anak spesial, boleh. Nanti diberi catatan ya, berarti harus diberi catatan. Misalnya kan, bentar. Teman-teman bisa lihat nggak? Bisa lihat screen dari Bu Febri? Bisa Bu. Bisa, Bu. Ada kelas 4 atau semester. Nah, ini ditulis. Boleh ya, kalau ini siswa normal ya. Atau siswa ABK titik 2 ABK-nya apa? Autis misalnya. Nah, gitu ya. Gitu ya, Ra? Oke. Ada lagi? Oke, kalau belum ada, saya akan menunjukkan yang namanya KKO. Kata kerja operasional. Nih, teman-teman. Coba, ini KKO operasional untuk ranah kognitif. Nih. C1 ini yang paling mudah. C2, C3, C4, C5, C6. Jadi kalau yang paling mudah ini adalah C1. Misalnya kalau anak ABK mungkin nanti lebih banyak diambilkan di C1 dan C2 ya. Raffi, Afina dan kawan-kawan C1, C2. Jangan sampai kalau anak ABK dikasih C6, agak susah. Gitu ya. Kalau anak normal, nah nanti bisa gitu ya. Tapi sebenarnya juga bisa nih, cuma memilih hewan yang berkembang dengan ovipar. Nah kan bisa sebenarnya mereka. Jadi tergantung nih teman-teman nanti ya. Cuma selalu harus belajar itu dia harus bisa C1 dulu, C2, C3, jadi bertahap. Nggak langsung C6 gitu misalnya. Ya. Ingat, mudah ke sulit, sederhana ke kompleks. Ya, kognitif. Setelah itu dia ini kognitif juga ada. Oke. Kemudian ini afektif. Afektif sikap. Bu ini memilih tadi kok ada memilih, ya nggak apa-apa. Mematuhi, meminati, menyenangi, membantu, menjawab, membuktikan, memecahkan. Nah, ini keterampilan. Oke. Oh, ini yang coba. Ini aku Nah, ini teman-teman nanti ini bisa apa? Diadaptasi. Silahkan mau pilih yang mana. Sampai revisi. Psikomotor. Nah, ini psikomotor. Oke, ini nanti tinggal dipilih aja ya. Silahkan, ada lagi? Atau cukup? Bu, izin tanya Bu. Gimana Fauzi? Berarti kalau misalkan mau buat anak berkebutuhan khusus itu kan tadi udah dijelasin jenis itunya Bu, jenis kebutuhan khususnya itu ya jenis ABK-nya, terus
indikatornya itu kan sesuai KKO yang tadi mungkin cuma sampai 28 ya Bu, di kognitif C1 sama C2 ya Bu. Kalian kira-kira dia bisa nggak ya? Gitu. Kalau bisanya cuma sampai C1 ya nggak apa-apa C1. Tapi kalau ternyata ABK-nya nggak parah, bisa sampai C5 ya silahkan. Gitu. Kan ternyata tadi di C5 juga ada memilih untuk kognitif. Oke, baik Bu. Terus mungkin kemudian kelasnya itu nggak mungkin klasikal ya Bu? Atau Nah itu sekali lagi, kalau ABK bisa aja dia klasikal kayak Bu Febri contohkan anak slow learner itu dia klasikal. Ada klasikal, ada saya tarik sendiri di materi-materi tertentu. Jadi itu otoritas teman-teman. Teman-teman mau pakai klasikal, kemudian individu kan kalau kayak Fauzi berdoa, kemudian tanya kabar, tepuk-tepuk, saya rasa kan bisa itu klasikal ya. Pra kegiatan tadi itu. Terserah. Jadi itu nanti tergantung diskusi teman-teman. Kira-kira kalau anaknya kayak gini bisa nggak ya klasikal? Kalau nggak ada yang bisa klasikal ya sudah individual aja gitu. Gitu kira-kira? Ada lagi? Cukup? Sepertinya cukup, Bu. Baik. Teman-teman sekali lagi mau peringatkan, jadi nanti tugasnya adalah mengembangkan teman-teman untuk saya kasih ini deh, opsi. Teman-teman bisa nggak ya kira-kira mengembangkan tema subtema kayak yang Bu Febri buat kemarin? Jadi satu tema dikembangkan kan ada 3 subtema. Kemudian nanti dikembangkan satu subtema aja. Satu subtema itu materinya mau apa aja gitu. Nah setelah itu teman-teman buat RPP. Untuk 1 kali pembelajaran 2 kali 35 menit. Kira-kira itu bisa atau sangat sulit? Atau dicoba dulu gimana? Kalau dicoba dulu boleh Ibu. Oke, dicoba dulu ya. Berarti kalian berdua ya. Silakan dipilih. Kalian itu ada 50 orang. Berarti ada 25 kelompok kira-kira kan? Iya, Bu. Ada 25 kelompok, ada 50 orang. Berarti bisa lah ya dua-dua. Berarti silahkan dipilih sendiri anggotanya. Gitu. Dan pastikan semuanya bekerja. Kalau ada yang nggak bekerja ya disampaikan ke Bu Febri, nanti nilainya nggak akan sama. Karena analogi saya kan dua-dua. Misalnya satu orang nilainya 80 ya, orang kedua kan 80 juga. Gitu ya. Akbar? Ibu. Nanti bisa dibantu ya, Bar, dikondisikan dua-dua ya. Dipastikan semuanya dapat kelompok, termasuk anak yang kelas khusus. Baik Ibu, nanti saya akan tunjukkan Bu. Oke, teman-teman, gitu mungkin dari Bu Febri. Jadi kalian coba dulu, nanti disampaikan ke Akbar terlalu susah atau enggak. Kalau misalnya terlalu susah, kalian ibunya gimana? Ya, saya ini ngasih penawaran, jadi tema, ada 3 subtema, yang dikembangkan materinya, atau yang di breakdown materinya apa aja, itu 1 subtema aja. Kemudian, itu kalian ambil kalian ambil beberapa KD untuk 1 kali pembelajaran dengan durasi 70 menit atau 2 kali 35 menit. Seperti itu kira-kira ya? Ibu memastikan Ibu kan kita kan dikasih opsi Bu, itu materi kemarin sama materi saat ini itu bisa di-share nggak ya Bu ke kita? Bisa. Oke, terima kasih. Nanti Akbar ingatkan Bu Febri, saya share ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup Ibu. Baik. Teman-teman kita belum dokumentasi perkuliahan, boleh kameranya diaktifkan? Baik. Silahkan berikan senyuman terbaik.
Ini berarti kita perkuliahan terakhir di semester ini ya. Teman-teman bulan depan udah semester 3 ya. Tapi kalian mulai kuliah itu berarti kalian akan long holiday. You will have a long holiday. Oke. Senangnya yang libur. Baik. Boleh senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk perkuliahan mata kuliah pengembangan kurikulum. Pastinya dari Bu Febri banyak salah, banyak kurang gitu ya. Bu Febri minta maaf atas segala salah kurang dan hilaf. Semoga yang kita pelajari selama 1 semester ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tapi ini tenang, belum pertemuan terakhir karena kita akan nanti ketemu di mata kuliah yang lain ya. Jadi saya belum pamitan dulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febri.